Syahra itu enggak. Selamat malam, oh Bun Trem, Bu Budi, selamat malam. Selamat malam Ya, semua. malam Bu, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, 2 menit lagi kita akan mulai ya. Di jam saya, 1 menit malah. Di jam saya soalnya 6.59. 1 menit lagi kita akan mulai. Silakan dipersiapkan dulu bahan bacaannya, diambil dari Ibrani 10. Ibrani 10 ayatnya. Ibrani 10 Ya, sampai 25. Terang. Ibrani 10 ayat yang ke-11 sampai dengan 25. Ibrani 10 ayat 11 sampai dengan 25. Nah, persiapkan dulu. Sambil kita menunggu 1 menit lagi kita akan. Baik Bapak Ibu, dengan berakhirnya lagu tadi kita akan memulai PRT kita pada kesempatan malam hari ini. Selamat malam sekali lagi untuk semua Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, serta saudara-saudari sekalian yang sudah bergabung. Ya, kita akan memulai PRT kita pada kesempatan hari ini dengan mengangkat sebuah pujian yang diambil dari Kidung Jemaat nomor 450. Kidung Jemaat nomor 450 berjudul Hidup Kita yang Benar. Kidung Jemaat 450, Hidup Kita yang Benar, kita akan dengarkan dan juga nyanyikan bersama. Kita yang benar haruslah mengucap syukur karena Kristus bergema, janganlah takabur dalam susah bersenang, dalam kesalahan. Mazmur dan ucap itu tenangnya, pandai menyerah, ombak menerjang, akan bersyukur kepada Tuhan.
Baik, Bapak Ibu, sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan bersama berdoa. Saya minta tolong mungkin Ibu Retno Asih untuk memimpin kita di dalam doa. Mungkin Bu Retno Asih boleh minta tolong dalam doa buka, silakan. Mari kita bersatu di dalam doa, saudara-saudaraku semua. Mari kita berdoa. Puji syukur dan terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan telah mengumpulkan kami walaupun melalui jaringan internet. Tuhan, kami boleh bersekutu bersama saudara-saudara kami semuanya ya Tuhan. Tuhan mau sertai jaringan ini biar kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan tidak kekurangan satu apapun. Tuhan, juga kami menyerahkan Pak Sam yang akan membawakan firman-Mu ya Tuhan. Tolong Tuhan sertai Pak Sam ya Tuhan, biar firman-Mu itu boleh berguna buat kehidupan iman kami. Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah pada malam ini hanya ke dalam tangan kasih Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup. Amin. Amin. Terima kasih, Bu Retno Asih. Bacaan kita pada malam hari ini, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, diambil dari Ibrani 10 ayat 11 hingga ayat 25. Ibrani 10 ayat 11 sampai dengan ayat 25 kita akan dengarkan pembacaannya berikut ini. Oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi ia, setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang, ia hanya menantikan saatnya, di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja, ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Dan tentang hal itu, Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Jadi, saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita,
sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia ialah setiap kita yang tidak hanya membaca, namun juga merenungkan dan melakukan firman Tuhan tersebut dalam hidup kita sehari-hari. Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, kalau kita bicara tentang tanggung jawab, pasti setiap kita punya atau bahkan tahu soal tanggung jawab. Ya, coba misalkan saya nanya, tanggung jawab seorang anak apa aja kira-kira Bapak Ibu? Ayo, tanggung jawab seorang anak. Belajar. Belajar. Tuh, apalagi Bapak Ibu? Ayo, coba tanggung jawab seorang anak. Belajar, satu. Ini pelajaran saya zaman SD nih. Membereskan mainan setelah dipakai. Membereskan mainan. Bisa, terima kasih Bu Marcel. Ada lagi Bapak Ibu serta saudara-saudari yang lain. Coba kita bayangkan tanggung jawab seorang anak gitu ya. Entah kita memposisikan sebagai diri kita sebagai anak atau kita punya anak. Ayo. Membereskan tempat tidur. Membereskan tempat tidur. Terima kasih. Gimana Kak? Cuci piring Pak, tanggung jawab saya di rumah. Ya. Waduh ya. Cuci piring. Membereskan tempat tidur, cuci piring, belajar ya, apalagi kira-kira. Ayo. Ada lagi nggak kira-kira Bapak Ibu? Seorang anak punya tanggung jawab. Patuh pada orang tua. Patuh pada orang tua. Benar ya. Menghargai orang tua, Pak. Menghargai. Menghargai orang tua, patuh pada orang tua. Intinya adalah berbakti pada orang tua. Betul begitu Bapak Ibu serta saudara-saudari? Bukan begitu, bukan? Betul ya? Begitu ya? Bukan. Bukan, waktu. Wah, kalau bukan bahaya ini. Kalau bicara itu tanggung jawab seorang anak. Ada lagi tanggung jawab orang tua, ya. Yang tentu Membantu ibu. Gimana, Bu? Iya. Koneksi ini. Orang tua juga punya tanggung jawab terhadap anaknya. Suami punya tanggung jawab. Mendidik anak. Betul, Tim. Mendidik salah satunya. Suami punya tanggung jawab terhadap keluarga, istri sama dan segala macamnya. Kalau bicara tanggung jawab, setiap kita pasti punya porsi tanggung jawab kita masing-masing. Baik itu di dalam rumah, di dalam lingkungan keluarga, atau juga ketika kita di tempat kerja kita masing-masing, tanggung jawab sebagai seorang guru, sebagai seorang karyawan, sebagai seorang dokter, sebagai seorang mekanik, sebagai seorang ya apapun itu pekerjaan kita. Dan juga tanggung jawab kita secara khusus pada sore hari ini yang kita bahas adalah tanggung jawab kita sebagai orang yang hidup beriman kepada Tuhan. Ya. Kalau tadi sih gampang gitu ya, tanggung jawab seorang anak ya kepada orang tua, oh ya berbakti jelas. Suami terhadap istri, istri terhadap suami dan sebaliknya gitu ya. Tentu atau bahkan tanggung jawab di dalam dunia pekerjaan itu mungkin sesuatu yang ya kita mah istilahnya udah tahu lah. Tetapi kalau bicara tanggung jawab seorang yang hidup beriman, apa Takut aja ya? akan Tuhan. Gimana, Uti? Tuhan. Takut akan Tuhan. Tuhan, salah satunya. Taat, Pak. Gimana, Bu Brata? Taat. Taat kepada Tuhan. Hidup jujur. Hidup jujur. Jujur ya. Banyak ya tanggung jawabnya. Tanggung jawab hidup seorang yang hidup beriman tentu juga banyak gitu Bapak Ibu. Ada yang ini harus taat kepada firman Tuhan, membaca, merenungkan firman Tuhan dan memeliharanya. Tetapi apa sih yang menjadi dasarnya? Nah, inilah yang kita lihat di dalam bacaan kita.
Ibrani 10 ayat 11 sampai dengan 25. Secara khusus memang surat Ibrani ini adalah sebuah surat yang kalau kata para penafsir ini lebih tepat dikatakan sebagai koleksi khotbah kepada orang Ibrani. Nah, di dalam bagian kita, kalau kita lihat di sini diawali begitu ya, di dalam ayatnya yang ke-10 sebenarnya, kalau kita lihat apa sih yang menjadi dasar dari tanggung jawab kita itu? Dasar dari tanggung jawab itu adalah karena kita telah dikuduskan. Ya, telah dikuduskan sekali dan untuk selama-lamanya. Dikuduskan satu kali dan untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Dalam bagian ini penulis surat Ibrani merujuk kepada karya pengorbanan Kristus yang sekali dan untuk selama-lamanya. Karena kalau kita lihat kenapa demikian, kalau di ayat 11 dipaparkan, setiap imam melakukan tiap hari pelayanannya berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah, dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kaki. Ini mengingatkan kita kembali kepada karya penebusan Kristus, gitu. Karya penebusan yang sekali dan untuk selama-lamanya, yang lengkap dan kekal. Itulah yang menjadi dasar dari tanggung jawab kita, karena kita telah dibeli dan telah lunas harganya, dibayar lunas oleh pengorbanan Yesus Kristus. Itu yang menjadi dasar dari tanggung jawab kita. Dari yang tadinya kita adalah hamba dosa, sekarang kita adalah hamba, bahkan menjadi sahabat dari Tuhan. Kita nggak cuma hamba loh Bapak Ibu, kita harus ingat status kita ini adalah sahabat juga, hamba yang sekaligus sahabat dari Tuhan. Kalau boleh dipersingkat lagi, kalau kita rumuskan lagi bahwa status kita itu adalah orang kepercayaan. Tuhan tuh punya kepercayaan sama kita. Gak cuma sebagai hamba, kita juga sebagai sahabat. Kita telah dikuduskan, kita telah disempurnakan, dan juga kita diizinkan untuk mengalami kasih Tuhan yang harganya mahal. Itu yang menjadi dasar dari tanggung jawab kita di dalam hidup beriman. Oleh karenanya, dalam bagian berikutnya di ayat 22, kalau kita lihat, karena itulah penulis kitab Ibrani mengajak kita semua, Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sekalian, untuk menghadap Allah dengan apa? Dengan hati yang tulus ikhlas dan dengan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Ini juga yang menjadi ajakan, karena kita telah dibersihkan, maka kita dipanggil untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang beriman. Karena kita telah dibersihkan, kita bukan lagi yang dahulu. Hidupku bukannya aku lagi, tetapi oleh Yesus yang ada di dalam. Kita dipanggil untuk melaksanakan ikut serta di dalam pekerjaan misi Allah, memiliki peran tanggung jawab di dalamnya, karena kita telah disucikan oleh Tuhan. Kita telah dibersihkan. Kita nggak bisa melakukan pembersihan diri kita sendiri. Hanya Tuhan saja yang mampu membersihkan kita dari segenap dosa dan kesalahan kita. Makanya dibilang sekali dan untuk selama-lama. Bagian inilah Bapak Ibu yang kemudian diwujudkan lewat apa? Lewat di dalam ayat 25. Pesan kepada orang-orang Ibrani, penulis ini mengatakan tanggung jawab kita bisa kita lakukan dan ditunjukkan lewat apa? Berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita di ayat 23. Tidak hanya berpegang, tetapi apa? Memperhatikan supaya kita saling mendorong di dalam kasih
dan dalam pekerjaan baik. Yang aplikasinya ada di ayat 25. Tidak menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Artinya Bapak Ibu, pada zaman itu, pada masa surat ini ditulis kepada orang Ibrani, ada orang-orang yang telah disucikan oleh Allah, mendapatkan status yang baru, tetapi apa? Menjauhkan diri dari kegiatan ibadah. Tidak hanya menjauhkan diri dari kegiatan ibadah, tetapi mereka tidak memperhatikan satu dengan yang lain. Hidupnya jauh dari kesan sebagai orang yang telah ditebus oleh Allah. Makanya di sini dikatakan, dilanjutkan dengan apa? Marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Tindakan-tindakan kita untuk mendekatkan diri kepada pertemuan ibadah, memperhatikan supaya mendorong di dalam kasih dan pekerjaan baik kita lakukan bukan karena satu dan motivasi yang lain, tetapi karena kita mengingat bahwa Tuhan kelak akan kembali. Kedatangannya kembali itulah yang dikatakan sebagai ibarat kata pencuri yang kita nggak tahu. Yesus sendiri ngomong, cuma Bapa yang tahu akan hal itu. Tidak ada orang lain yang tahu kapan dia akan datang kembali. Yang dikatakan sebagai hari Tuhan yang mendekat. Karena kita nggak tahu. Oleh karenanya, karena kita nggak tahu itu, kita harus berjaga-jaga. Dan mengingat status kita sebagai orang yang telah ditebus, berjaga-jaga itu kita lakukan lewat aksi kita untuk memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Mengingatkan mereka untuk rajin ikut di dalam ibadah-ibadah. Tidak hanya ikut ibadah, tetapi juga rajin mendengarkan sapaan firman Tuhan, membaca renungan, dan juga saling menasihati bila mana kita lihat ada saudara-saudara kita, sanak saudara kita, anak kita, cucu kita yang hidupnya jauh dari firman Tuhan. Sebab kita harus ingat, status kita adalah orang yang telah ditebus oleh Tuhan. Kita adalah orang-orang yang telah dibaharui. Bukan lagi ciptaan yang lama, tetapi ciptaan yang baru. Bukan lagi orang yang hidup berkubang di dalam dosa, tetapi hidup di dalam kasih karunia. Oleh karenanya, itulah yang kita wujudkan di dalam keseharian kita. Dalam cara apa? Dalam cara satu, kita berdiri lewat rajin mendengarkan renungan. Ada renungan yang diberikan oleh GKI, itu Bapak Ibu. Dan wasiat, untuk yang anak-anak, lalu juga untuk yang remaja dan pemuda. Itu salah satu cara kita melakukan tanggung jawab kita hidup beriman, yaitu mempersembahkan diri kita sebagai ibadah yang sejati kepada Tuhan. Lalu juga memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Memperhatikan saudara-saudara kita, rekan-rekan kita, yang mungkin hidupnya jauh dari Tuhan. Atau bahkan membantu mereka. Bila mana mereka sudah lama kita lihat nggak beribadah, kita ingatkan, ayo ibadah lagi ke gereja. Apalagi sekarang gereja sudah beraktivitas, gitu Bapak Ibu. Nggak ada lagi gereja, kata-kata gereja libur. Ibadah tetap jalan. PRT tetap ada. Cuma memang kegiatannya banyakkan online. Itu memudahkan kita. Memudahkan untuk apa? Memudahkan untuk hadir. Saya masih ingat Bapak Ibu ketika PRT sebelum pandemi, jam 5 sore, datang ke gereja. Kalau yang tinggalnya dekat Cicurug sih mungkin masih nyantai-nyantai gitu ya. Nggak terlalu jauh. Tapi kalau yang tinggalnya di daerah Parungkuda, di daerah Lido, Cigombong, Caringin, ke arah Bogor, tentu itu menjadi pekerjaan tersendiri, kesulitan tersendiri karena itu jam-jamnya macet. Kita dengan media online cukup 5 menit, bahkan setengah jam udah nyampe ke ruangan PRT. Makanya tugas kita Bapak Ibu apa? Mengingatkan orang-orang yang kita ingat, oh kayaknya udah lama nih saya nggak ketemu orang ini.
kita ingatin, kita datengin, ada apa kesulitannya. Kalau memang rumahnya berdekatan sama kita ajakin barengan. Ayo, kita ikut barengan. Lalu juga ibadah minggu sekarang sudah banyak, begitu ya, sudah dibuka nggak kira-kira kuotanya Bapak Ibu? Kalau di total 150. 50 untuk lansia dan 100 untuk yang non-lansia. Berarti itu kan jumlah yang sangat banyak. Kalau saya lihat masih nggak terlalu banyak yang daftar. Tugas kita Bapak Ibu mengingatkan kepada saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, untuk ikut ibadah yang dulunya sering ke sini. Lalu juga yang ibadah remaja, kita ingetin cucu-cucu kita. Apalagi tanggal 21 remaja sudah mulai bisa ibadah onsite. Kita ingatkan setiap mereka. Atau yang anak-anak, saya sih sering mendengar begitu ya Bapak Ibu, kenapa kok susah banget, kok jarang absen, kok jarang kelihatan di sekolah minggu, kan sekolah minggunya nggak ada, padahal mas sekolah minggu kelas ada online, guru-guru sekolah minggunya rekaman sampai tengah malam, ternyata yang nonton sedikit, ternyata nggak nyampe ke anak-anaknya. Nah, kita ingetin Bapak Ibu, bukan sekolah minggu tutup, sekolah minggu mah buka, tetapi ibadahnya online. Setiap jam 8 dan bisa diputar kembali. Ada aktivitasnya yang bisa dikerjakan. Ini menjadi cara kita memenuhi tanggung jawab sebagai umat yang beriman. Mengingatkan orang-orang di sekitar kita untuk tidak jauh dari kegiatan persekutuan kita. Segala bentuk persekutuan itu menjadi cara Tuhan untuk menyapa setiap kita. Dan marilah kita Bapak Ibu sebagai umat di masa kini tidak menjauhkan diri dari Tuhan. Justru bersyukur dan mau memanfaatkan segenap kemajuan teknologi yang ada di sekitar kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan menjadikan hidup kita sebagai ibadah yang sejati, persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepadanya. Tuhan menolong dan memberkati. Amin. Saat teduh sejenak bagi kita semua. Saat teduh selesai, Bapak Ibu, kita akan bersama mengangkat pokok-pokok doa syafaat. Kita akan mendoakan secara khusus penanganan pandemi COVID, ya. Juga terkait dengan menjelang Natal dan Tahun Baru. Lalu juga kita akan mendoakan terkait kebutuhan dana untuk melunasi pinjaman, renovasi gedung pelayanan. Lalu juga kita berdoa bagi yang sakit atau dalam pemulihan. Dan juga untuk secara khusus PPDB penerimaan murid baru, begitu ya Bapak Ibu, penabur isi curug. Ada lagi Bapak Ibu mungkin yang sakit atau dalam pemulihan, selain yang tercantum di warta jemaat, ada yang mungkin Bapak Ibu tahu untuk ditambahkan, atau mungkin ada mau pokok doa lain, dipersilakan ada tambahan. Ada tambahan Bapak Ibu? Oke, siap. Oh, kita juga doakan untuk Michael, anaknya
Bapak Buyung dengan Ibu Juliet yang ada panggilan kerja ke Surabaya. Ya. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Baik, kalau tidak ada tambahan lagi Bapak Ibu, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bersyukur Tuhan pada malam hari ini kami diingatkan kembali akan tugas dan tanggung jawab kami untuk memiliki sebagai orang yang hidup beriman kepadamu saja. Mampukan kami ya Bapa untuk mengingatkan tidak hanya diri kami, tetapi juga sanak saudara kami yang lain untuk boleh hidup di dalam persekutuan umat yang memuliakan namamu saja. Juga biarlah kami ya Bapa boleh saling menguatkan satu dengan yang lain, saling mengingatkan dan saling mendoakan satu dengan yang lain juga sebagai bentuk persekutuan kami yang hidup. Pada saat ini ya Bapa kami bersehati berdoa untuk rekan-rekan kami yang dalam kondisi sakit atau di dalam masa pemulihan. Kami mengingat Ibu Triwinarni, Saudara Ade Siahaan, Bapak Sugianto, Saudari Teresia Oktaviani, Ibu Tina Mama Kesia, dan juga rekan kami yang lain yang belum dapat kami sebutkan satu-satu. Biarlah Engkau juga yang senantiasa memulihkan dan senantiasa memberikan mereka kesehatan. Engkau yang juga menyertai segenap pengobatan yang dilakukan, tindakan medis semuanya, biarlah semuanya mendatangkan kebaikan. Untuk keluarga yang mendampingi juga, Engkau senantiasa cukupkan kebutuhan setiap mereka. Juga kami mengingat saudara kami, anak terkasih kami, rekan kami Michael yang dapat panggilan kerja di Surabaya. Biarlah Engkau yang juga senantiasa sertai ya Bapak, Engkau yang jaga anakmu ini, Engkau yang senantiasa urapi dia agar menjadi berkat dimanapun ia berada. Kiranya Engkau menjaga kehidupannya ya Bapak, biarlah ia boleh menjadi anak yang bertumbuh dan meneladan hanya Engkau saja dimanapun ia berada. Kami secara khusus juga ingin berdoa ya Bapak bagi kebutuhan dana gedung untuk melunasi pinjaman gedung renovasi gedung pelayanan kami ya Bapak. Kiranya Engkau yang juga senantiasa mencukupkan kebutuhan ini, dan bila mana pada hari Minggu nanti akan dilakukan peresmian, kiranya Engkau juga memberkati jalannya acara peresmian ini. Engkau yang juga boleh memakai gedung ini kelak untuk boleh gedung yang dapat kami pakai untuk melayani generasi muda kami, anak, remaja, pemuda, dan juga untuk pelayanan kesehatan kami dengan lebih baik lagi. Biarlah ya Bapak Engkau memberkati segala sesuatunya, dan Engkau yang cukupkan segala kebutuhannya. Engkau juga yang boleh mengirimkan para donatur untuk boleh berpartisipasi di dalam penggalangan dana ini ya Bapak, menggerakkan setiap mereka untuk boleh terlibat. Kami juga berdoa ya Bapak untuk penerimaan murid baru dari BPK Penabur Cicurug, SD dan TK, biar Engkau juga menggerakkan setiap kami untuk boleh mengirimkan anak-anak kami, cucu-cucu kami bersekolah di sekolah yang menjadi kepanjangan tangan gereja untuk melayani anak-anakmu di bidang pendidikan ini. Biarlah ya Bapak, segala panitia boleh bekerja dengan baik, dan juga Engkau yang memberkati setiap langkah-langkah mereka. Kami juga berdoa untuk segenap aktivis di gereja kami ya Bapak, yang melayani tidak berjerih lelah di dalam situasi keterbatasan, untuk setiap pemandu dan pemain musik, juga untuk para guru sekolah minggu, segenap pengurus komisi dan kelompok kerja, aktivis di multimedia, dan juga karyawan gereja ya Bapak. Biarlah Engkau menyertai kehidupan mereka semua, Engkau yang menambahkan berkat-Mu saja, memberikan semangat, dan juga senantiasa menjaga kehidupan mereka beserta dengan keluarga. Kami teringat juga akan penanganan pandemi ya Bapak yang terus berjalan. Biarlah Engkau yang juga boleh memberkati, supaya kami boleh mematuhi protokol kesehatan yang diberikan dan diarahkan oleh pemerintah kami. Dan juga untuk persiapan Natal dan Tahun Baru ya Bapak, untuk keamanan,
untuk juga situasi, kiranya Engkau yang boleh menjadikan situasi Natal menjadi kondusif. Tahun baru juga biarlah semuanya berjalan dengan kondusif, dan biarlah kami boleh tetap menjaga protokol kesehatan di dalam event-event besar ini. Inilah doa kami ya Bapa yang jauh dari sempurna, yang hanya kami sempurnakan dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, Juru Selamat kami berdoa dan berpengharapan. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan menutup PRT kita pada kesempatan malam hari ini dengan sebuah pujian yang diambil dari PKJ 177. PKJ 177 berjudul Aku Tuhan Semesta. Baik Bapak Ibu, dan demikian PRT kita sudah selesai pada kesempatan malam hari ini. Sebelum pengumuman selanjutnya, saya mau memberikan beberapa pengumuman dulu. Yang pertama Bapak Ibu, ini pengumumannya pakai video aja, karena ini udah jadi videonya. Tentang penggalangan dana renovasi gedung pelayanan GKI Cicurug, ya. Sebagaimana kita tahu di sini Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita bersyukur bahwa gedung pelayanan bersama GKI Cicurug telah selesai dibangun. Namun, kita juga masih memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan pembiayaan yang masih tersisa. Oleh karena itu, Majelis Jemaat pada saat ini menyediakan piyama-piyama yang dapat Bapak Ibu beli dengan harga minimal Rp150.000 per pasang.
Dana yang didapatkan akan dijadikan persembahan untuk pelunasan biaya renovasi gedung tersebut. Bapak Ibu dapat mentransfer ke rekening gereja khusus untuk pembangunan. Setelah Bapak Ibu transfer, maka silakan menghubungi Penatua Eva atau Ibu Imelda untuk mendapatkan piyama tersebut. Kami sangat mengharapkan partisipasi Bapak Ibu sekalian. Kami juga membuka kesempatan Bapak Ibu yang ingin mendukung pendanaan pelunasan biaya renovasi gedung pelayanan kita dengan menghubungi Penatua Eva atau Ibu Imelda untuk keterangan lebih lanjut. Mari kita kerjakan bersama-sama agar biaya renovasi gedung pelayanan kita dapat segera terpenuhi. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Bapak Ibu, intinya adalah di sini bagaimana kita tahu masih butuh banyak dana begitu ya untuk melunasi pinjaman. Jadi ada apa namanya? Piyama yang dijual, Bapak Ibu bisa memilih size-nya, ada yang detailnya bisa dilihat di apa namanya? Di grup GKI atau bahkan di sini juga ada detailnya di YouTube-nya GKI Cicurug, di sini ada. Nah, ini dia nih. Nah, 2 corak yang ditawarkan. Yang pertama adalah bunga 4 warna, onde-onde polkadot ada 2 warna. Nah, untuk ukurannya seperti itu Bapak Ibu, harga minimal 150.000 untuk all size, dan kalau yang big size 165.000 begitu ya di sini. Nah, untuk pembayarannya, untuk info lebih lanjut bisa hubungi di Dr. Eva atau Ibu Imelda, atau juga bisa ke Ibu Kristiana Ginanti. Dan pembayarannya atau juga bila mana Bapak Ibu ingin memberikan sumbangan untuk pelunasan ini, bisa melalui rekening yang ini ya Bapak Ibu, 129073. Saya zoom ini saja, atau bisa di zoom. Oke. 129. Nah, ini dia nih. 129-073-3606. Dan Bank BCA atas nama Pak Hermanto atau Ibu Kristiana Ginanti. Ini rekening gereja yang digunakan untuk pengumpulan dana kebutuhan renovasi gedung pelayanan GKI Cicurug, ya, kelas sekolah minggu di situ ada, ruang remaja pemuda di situ ada, dan juga komisi pelayanan kesehatan di situ ada. Ya, size-nya Bapak Ibu bisa lihat sendiri di sini, nah, bisa disesuaikan dengan fisik ukuran fisik Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, atau juga bila mana ada saudara-saudara Bapak Ibu bisa ditawarkan gitu ya, langsung dikasih link videonya ada di YouTube-nya GKI Cicurug gitu ya. Nanti mungkin sebentar habis acara ini saya share link videonya. Dan juga Bapak Ibu, selain terkait sosialisasi penggalangan dana ini, yang tidak kalah penting juga harus saya utarakan di sini adalah soal pendaftaran ibadah gitu ya, di mana kita sudah bisa mendaftarkan diri kita untuk menjadi peserta ibadah mulai dari hari Selasa setiap minggunya lewat link. Untuk yang non-lansia Bapak Ibu, yang non-lansia bisa lewat link yang bit.ly ini, ada di bio-nya GKI Cicurug begitu ya. bit.ly New Normal GKI CCR ini bisa diklik di sini lewat Facebook maupun lewat Instagram Bapak Ibu, atau yang lansia bisa mendaftarkan diri lewat grup WA lansia. Setiap hari Selasa sudah dibuka. Bisa diklik di bio-nya ini Bapak Ibu yang di sini. Lalu juga nanti Bapak Ibu akan, kalau klik link yang tadi, kalau Bapak Ibu buka Instagram, bisa nanti akan diarahkannya ke sini gitu ya, ke link tree kita milik GKI Cicurug. Nah, nanti tinggal pilih yang pendaftaran ibadah onsite di gereja. Untuk ini yang non lansia ya Bapak Ibu, kalau yang lansia di grup WA nanti akan keluar tampilannya seperti ini. Silahkan diisi begitu ya.
ada beberapa indikator yang diisi. Tenang saja, kerahasiaan data Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian kami jamin karena database ini akan di-refresh atau akan dihapus sekitar pada hari Minggu jam 12 siang database-nya akan di-clear-kan. Jadi kerahasiaan data Bapak Ibu kami jamin dengan 100% dan juga data Bapak Ibu hanya kami gunakan untuk mengecek jumlah peserta ibadah berapa orangnya. Karena kapasitas kita adalah 100 untuk yang non-lansia lewat link ini dan 50 untuk yang lansia lewat WA group lansia agar tidak terjadi over limit begitu ya. Jadi Bapak Ibu silakan mendaftarkan diri Bapak Ibu gitu ya, dan mengisi indikator-indikatornya, nanti silakan dipencet submit, akan keluar bukti pendaftarannya begitu. Silakan diisi Bapak Ibu, jangan lupa untuk ada indikator-indikatornya dan yang paling penting ini yang diperhatikan ya, ibadah minggu tanggal berapa. Karena kalau nggak diperhatikan tanggalnya, nanti Bapak Ibu main daftar aja ternyata tanggalnya salah begitu ya. Bingung kita input datanya di sini. Misalkan ternyata di sini input datanya adalah tanggal yang bukan 14 November. Misalnya tanggalnya ternyata tanggal 21 November gitu ya. Nah, karena Bapak Ibu terinput di tanggal 21 ya bingung kita dengan jumlahnya yang di tanggal 14. Bisa ada gitu. Jadi tolong diperhatikan juga ketika Bapak Ibu mendaftar tanggalnya. Jangan ragu-ragu Bapak Ibu. Ibadahnya jam 7, enak, pagi-pagi, jalanan masih lancar. Datanglah lebih awal. Dan juga kami sangat terbuka jika ada Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian yang juga meng-share info ibadah ini ke tetangganya atau sanak saudaranya yang mencari tempat ibadah yang tetap. Kami sangat bersuka cita akan hal tersebut. Lalu juga untuk ibadah remaja dan ibadah remaja dan ya remaja itu ada online gitu ya, namun mulai minggu ketiga sudah mulai onsite gitu, sudah mulai di gereja di gedung yang baru per tanggal 21 November untuk remaja usia ya kelas 3 SMP ke atas berarti ya. Lalu juga tolong diingatkan anak cucunya Bapak Ibu, dan untuk ibadah sekolah minggu masih tetap secara online tiap jam 8. Nah juga Bapak Ibu untuk lebih lanjutnya ada renungan sekolah minggu setiap hari, silahkan di-follow Instagram Komisi Anak GKI Cicurug. Ada renungan harian kita setiap hari yang biasa saya share lewat YouTube maupun lewat Komisi Anak GKI Cicurug melalui Instagram. Itu saja Bapak Ibu, mungkin dari saya. Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang mau memberikan pengumuman atau sejenisnya, dipersilahkan. Dari Komisi Dewasa, Pak Sam. Burut makasih. Ya, dari Komisi Dewasa tanggal 25 November hari Kamis jam 7 akan diadakan ibadah cici suci dan penginjil. Diharapkan lewat online. Jam berapa, Bu? Tanggal 25 November. 25 hari Kamis. Jam 7 ya. Cuma linknya belum dapat, nanti menyusul linknya. Oke, siap. Jadi Bapak Begitu Ibu aja dari Komisi Dewasa. Terima kasih Pak Sam. Ya, terima kasih Bu. Lansia, Bapak Ibu, atau komisi-komisi yang lain, silakan. Kalau lansia adanya kebersamaan, seingat saya. Minggu keempat ya Bu Marmi ya, bener ya? Iya Pak, nanti aja diumumkannya, takut lupa. Oh, siap. Untuk pemuda tiap Sabtu minggu terakhir, Sabtu terakhir dalam setiap bulannya ada persekutuan ya. Rekan yang Bapak Ibu serta saudara sekalian nanti kalau sesudah rapat yang mengetahui ada saudaranya, tetangganya, temennya yang usianya masih pemuda, diingatkan tiap Sabtu minggu keempat atau kelima, pokoknya Sabtu terakhir tiap bulan ya, ada persekutuan pemuda. Dan minggu depan kita akan
Saya bincang sersan jam 7 seperti biasa, tema akan diinfokan menyusul. Demikian Bapak Ibu untuk informasi kegiatan kita GKI Cicurug. Jangan lupa untuk ibadah minggu juga, dan di hari Minggu secara khusus hari Minggu ini kita akan meresmikan gedung pelayanan kita setelah usai ibadah umum gitu ya. Tetap semangat Bapak Ibu, tetap sehat, sampai berjumpa di kesempatan berikutnya. Selamat malam, Tuhan Yesus. Selamat malam Pak Sam, terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu. semuanya. Pak Sam.